Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, kali ini saya akan share resep dan cara membuat cimol anti meledak, crispy di luar dan kenyal di dalam. Jadi ini request dari Dila Anwar. Sebenarnya bikin cimol itu gampang-gampang susah, gampang dari segi bahan karena cukup pakai tepung kanji aja, dan susah kalau teman-teman gak tahu tipsnya. Jadi bikin cimol itu ada beberapa tips yang perlu kalian ketahui biar anti gagal, anti meledak. Penasaran? Simak terus videonya sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya, pertama saya siapkan 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Boleh pakai merek apa aja. Ini saya pakai merek Seruni yang ada di warung dekat rumah. Kemudian 1 sendok makan tepung terigu. Siapkan juga 300 ml air. Untuk bumbu-bumbunya, ini ada 3 siung bawang putih, 1 sendok teh penyedap, 1/4 sendok teh lada, dan 1/2 sendok teh garam. Dan terakhir, siapkan bumbu perasa seperti rasa balado, keju, barbecue, atau bisa juga pakai bon cabe untuk rasa pedasnya. Lanjut cara membuat. Pertama, tuang dulu tepung kanji atau tepung tapiokanya. Ini saya tuang sekitar 20 sendok makan atau kurang lebih 240 gram. Jadi kalau teman-teman di rumah punya tepung kanjinya yang kiloan, terus ada sisa dan gak punya takarannya, bisa pakai takaran sendok aja, sekitar 20 sendok makan ya. Atau kalau mau coba bikin setengah adonan dulu juga boleh, sekitar 10 sendok makan aja. Oh ya, untuk takaran sendoknya itu nggak terlalu munjung, tapi nggak press juga ya. Nah, ini udah pas 20 sendok makan. Terus ada sisa sedikit. Ini sih sekitar 1 sendok makan, tapi masih kurang dikit. Sisihkan dulu ya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Kalau teman-teman gak punya, boleh di skip. Kemudian tambahkan bumbu-bumbu seperti penyedap, garam, dan lada. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu sisihkan dulu. Selanjutnya haluskan 3 siung bawang putih. Ini saya ulek biasa aja. Jika sudah halus, masukkan ke dalam panci bersama 300 ml air. Jika teman-teman gak punya takaran, pakai aja 1 gelas air. Kemudian masak dengan api sedang sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sengaja apinya nggak saya matiin, cukup saya kecilkan seperti ini. Dan untuk adonan tepungnya tadi, saya taruh di tungku sebelahnya. Lalu tuang air rebusan bawang ke dalam tepung sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Nah, biar adonan tepungnya anti gagal, untuk tips yang pertama, air yang dicampur bersama tepung ini memang harus panas mendidih ya, biar tepungnya bisa mengembang sempurna.
Karena kalau airnya kurang panas atau bahkan dingin, tepungnya nggak akan bisa mengembang, dan kalau digoreng pun nggak bisa matang sempurna. Lalu kenapa nuang airnya sedikit demi sedikit? Ini biar takarannya pas aja, nggak terlalu banyak air ataupun kurang air. Karena tingkat kelembapan tepung kan beda-beda. Terus takaran 300 ml air itu hanya patokan aja ya, nggak perlu dituang semua. Jadi asal adonannya udah kalis itu udah cukup. Nah, kalau tepungnya udah basah semua dan udah mulai hangat, bisa diuleni pakai tangan. Jika kurang air, bisa ditambah lagi airnya ya. Untuk tips yang kedua, saat menguleni adonan, pastikan tepungnya terasa hangat ya. Karena kalau dingin, itu berarti tepungnya nggak bisa mengembang alias gagal. Jadi sebelumnya saya bikin adonan cimol tapi gagal karena terlalu lama masukin air panasnya. Jadi airnya itu udah nggak terlalu panas dan adonannya itu dingin, sama sekali nggak hangat. Maka dari itu sengaja air rebusan bawang tadi nggak saya matiin apinya, cukup dikecilin aja apinya. Nah, ini dia adonan cimolnya udah kalis, ini pas banget, nggak terlalu lembek ataupun terlalu keras. Sebenarnya kalau adonannya lembek, teman-teman bisa nambahin sedikit tepung kanji, atau kalau adonannya masih keras bisa ditambahin sedikit demi sedikit air panas ya. Nah, ini sisa tepung kanjinya tadi untuk taburan di piring biar cimolnya nanti nggak lengket. Bentuk adonan cimol bulat-bulat, untuk besarnya sesuai selera masing-masing ya. Cimol saya ini agak kegedean sih. Kalau pengen hasilnya lebih banyak, dibikin kecil-kecil aja. Nah, kalau cimolnya udah selesai dibentuk semua, tinggal digoreng deh. Tapi ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Untuk tips yang ketiga, ini posisi kompor masih mati ya. Taruh panci penggorengan yang sudah diisi minyak goreng, lalu masukkan cimol yang udah dibentuk tadi. Setelah itu nyalakan api, pakai api kecil dulu aja. Nah, jadi ini salah satu tips biar goreng cimolnya anti meledak. Jadi cimolnya dimasukkan dulu ke dalam minyak, baru dinyalakan apinya ya. Sambil terus dibolak-balik dengan hati-hati. Nah, ini minyaknya udah mulai panas. Kalau cimolnya udah mulai mengapung, boleh dibesarkan apinya. Tapi kalau takut, pakai api kecil terus nggak apa-apa. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk ya. Ini salah satu tips juga biar anti meledak. Nah, untuk tips selanjutnya, gorengnya nggak usah terlalu lama, nggak usah nunggu kecoklatan. Jadi asal cimolnya udah mengembang, terus permukaan luarnya udah kering, itu udah cukup. Karena kalau gorengnya terlalu lama malah bikin cimolnya meledak loh. Jadi harus hati-hati ya. Nah, ini cimolnya udah mengembang, kemudian permukaan luarnya juga udah kering. Angkat dan tiriskan. Ulangi cara yang sama sampai cimolnya digoreng semua ya. Nah, ini cimol yang udah matang, kelihatan kan cimolnya itu putih, bulat dan gak meledak sama sekali. Nah, terakhir tinggal ditaburi bumbu perasa deh. Ini saya beri rasa keju.
Dan yang ini saya beri bon cabe untuk rasa pedasnya. Jadi keinget dulu pas zaman SMP suka banget jajan cimol kayak gini. Mari kita coba, dengerin suara crispy-nya ya. Ini enak banget, udah mirip kayak yang dijual abang-abang. Gampang banget kan bikin cimolnya, bahan-bahannya pun juga sederhana, dan bisa juga untuk ide jualan loh. Thanks for watching, please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.